Oke, sesi kedua hari Jumat. Seperti biasa ketemu saya ya, orang ganteng ya, biasalah. Bersama nanti juga Bu Asri, orang cantik sekali. Harusnya kamu merindukan sekali kehadiran pelajaran IPS itu ya. Tetap semangat. Oke. Bapak mengingatkan atau menekankan kembali materi yang lalu ya. Kita sudah bicara tentang bentuk muka bumi. Jadi muka itu ya, muka lu ya, muka lu atau muka gue itu kan mesti ada bentuknya kan. Ya, bumi juga punya muka nah ya. Andrea jelas ya. Orang guyu ning orang mudeng lho, awas lu ya. Guyu tapi boleh tapi asal mudeng ya. Oke. Jangan melihat Pak Martinsnya sebagai pelawak ya, tapi kamu buat lelucon saya juga nggak apa-apa. Yang penting kamu paham pelajaran saya. Oke, bentuk muka bumi pada dasarnya ada dua ya. Bentuk kita bicara tentang bentuk daratan dan bentuk perairan. Perairan itu bicaranya tentang laut ya, biasanya kan bicara tentang bentuk bentuk muka di dasar laut sampai dengan ke permukaan. Sudah dijelaskan sama Bu Osri sangat detail. Lalu tolong dikerjakan tugas-tugasnya. Kemarin tugasnya saya tambahkan ya, yang kemarin masih ada yang tanya tuh gambar tentang peta geologi di Indonesia perlu diwarnai apa tidak Pak? Itu ya, itu warna itu dalam peta itu menunjukkan simbol ya, artinya ketika kita mewarnai suatu objek itu punya makna gitu maksudnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar mewarnai, tetapi memang punya makna dari warna itu. Tetapi kalau kamu belum mudeng ya sudahlah. Yang penting kita menggambar suatu objek itu orang lain bisa membaca apa yang kita gambar. Oh ini pulau toh, oh ini lempeng toh gitu ya. Dicontohkan di buku paketnya atau buku yang saya share ya berupa modul PJJ itu juga boleh. Pakai bahasa Indonesia saja ya, pakai bahasa Indonesia saja. Gitu ya, paham ya? Sambil kamu mengikuti ini, boleh saja nanti kamu bertanya lewat chattingan ini atau langsung tunjuk jari lewat lisan juga boleh. Pada sesi ini nanti Bu Asri menjelaskan terkait dengan iklim yang ada di Indonesia. Ya, bicara tentang iklim itu nanti dijelaskan panjang lebar, pasti terkait dengan keadaan. Keadaan apa? Keadaan atmosfer. Ya, keadaan atmosfer. Kalau bicara tentang iklim berarti di dalamnya ada cuaca. Apa bedanya cuaca dan iklim? Nanti Bu Asri juga bisa menjelaskan panjang lebar ya. Kalau cuaca tidak terlepas dari suatu keadaan di atmosfer. Nah, cuaca kalau jangka waktu yang lama itu yang kita maksud dengan iklim. Sebenarnya sama, bicara tentang keadaan atau fenomena-fenomena alam yang terkait dengan gejala di atmosfer. Apa itu gejala di atmosfer? Tekanan, curah hujan, suhu, ya dan sebagainya. Itulah bicara tentang cuaca. Nah, kalau jangka waktunya lama, sederhana saja lah ya. Ilmu pengetahuan itu jangan jangan kamu pikirkan sesuatu yang rumit. Ya, semuanya gampang. Apalagi IPS itu pelajaran yang menyenangkan. Nah, ini IPS itu bisa kita amati kok, bisa kita rasakan gitu ya. Ya tidak perlu dipikir bagaimana nanti menggunakan rumus-rumus hukum Kepler, itu nanti urusan IPA lah ya. Ini IPS itu berkaitan nanti kita bagaimana menanggapi gejala-gejala fenomena alam itu ketika kita bersosialisasi, kita berusaha terkait dengan pemahaman kita kewilayahan. Lalu kalau bicara tentang historisnya bagaimana, nah itu saja bicaranya. Gampang lah ya. Oke. Jadi iklim itu cuaca yang kalau dihitung dengan waktu yang cukup lama. Kalau bicara iklim sebenarnya di Indonesia itu ya, ini di Indonesia itu biasanya kita bicara tentang terkait iklim matahari. Ya, terkait dengan iklim matahari. Sebenarnya kalau mau lebih jelasnya bisa kamu baca di buku literatur lain tuh. Jadi iklim-iklim itu banyak ya. Ada iklim menurut Koppen, menurut Junghun, ya, dan sebagainya itu ada macam-macam. Jadi kalau kita nanti konsentrasinya ke iklim matahari, artinya nanti bicara terkait dengan
suatu keadaan yang dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi, khususnya kita di Indonesia. Walaupun nanti kalau kamu sudah menginjak sekolah yang lebih tinggi, bukan hanya itu iklim itu yang kita bicarakan, itu nantilah, tapi gampang lah nanti. Selain itu di Indonesia, karena terkait dengan Indonesia itu adalah bukan suatu negara di tengah benua ya, kamu paham lah ya, kita itu terdiri dari beberapa pulau ya, namanya pulau pasti dikelilingi oleh lautan. Nah ini tidak terlepas dengan iklim laut, nanti kita bicara tentang iklim laut sedikit. Monggo Bu Asri, apa mau saya teruskan? Bentar, jadi terkait, oh ya sebentar. Oh, okay. Oke anak-anak, ya. Perhatikan. Ya, Pak Anggun ingatkan sekali lagi. Kolom chatting itu digunakan untuk bertanya. Kalau diminta bertanya di kolom chatting, tanyakan. Nggak usah ngetik-ngetik yang tidak diperlukan, tidak berhubungan dengan pembelajaran. Oke, Pak Anggun sudah rekap semuanya anak-anak yang ngetik semuanya sendiri. Nanti akan saya sampaikan ke wali kelas kalian. Ya, sekali lagi tolong dihargai. Sopan santunnya dijaga. Ini sedang pembelajaran, silahkan fokus untuk mendengarkan dan memperhatikan guru yang memberikan materi ajar. Terima kasih yang sudah mengikuti tata tertibnya. Tolong yang ada sesuatu hal dan lain sebagainya nanti bisa dikomunikasikan. Tidak usah ngobrol di dalam chatting. Hello, ya. Kelas 7 saya sampaikan sekali lagi, tolong untuk mengikuti tata tertib yang berlaku. Ya, oke, sepakat ya, anak-anak? Gitu ya. Yang belum presensi silahkan presensinya menggunakan kelas dulu. Kelas baru nama kalian. Oke, terima kasih. Silahkan diikuti dengan baik. Ya, sangat betul sekali. Terima kasih Pak Anggun sudah menambah ingatan saya bahwa kamu sekolah itu bukan hanya pengetahuan, harapan Bapak ya, yang kamu peroleh itu. Bapak lebih senang kamu punya karakter gitu. Voice karakter ya. Kamu punya karakter gitu. Espero kah? Emang baru bisa nulis apa? Ya, baru bisa nulis itu nggak usah dipamerkan Mas. Itu anak PAUD itu izin gitu ya. Gue malu ya punya murid kayak lu tuh ya. Mohon maaf nih. Oke ya, saya lanjutkan sekali lagi bahwa nanti kita bicara tentang terkait iklim Indonesia. Sekali lagi pesan Pak Anggun. Tadi saya katakan kalau ada yang ingin bertanya lewat chat juga boleh atau secara lisan. Untuk bertanya. Oke ya, untuk bertanya. Nek latihan nulis orang yang kuno. Ya, nanti privat dengan saya bisa nulis A, I, U, E, O. Ya, bareng anak saya yang 5 tahun. Nanti ya, siap nanti saya berikan privat kamu nulis. Sekarang gue ya mohon maaf nih ya jadi bercanda gue kan. Monggo nanti Ibu Asri mau memaparkan materinya yang terkait dengan iklim Indonesia nanti bisa saya tambahkan saat ini. Tapi Bu Asri sudah hebat ya, kamu ya. Jangan lupa nanti kamu beli applause ya sambil berdiri tuh. Bu Asri sudah nanti 12 ahlinya di bidang apa pembelajarannya, kamu banyak bertanya kepada beliau nanti. Ya, oke, monggo Bu Asri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran IPS. Tadi udah dibuka oleh Pak Martinus. Diingatkan kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Kemudian di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang letak geologis Indonesia. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah, yang belum Ibu ingatkan, silakan buka classroom-nya.
Ya, kerjakan tugas pertama. Nah, ini baru saja dikasih tahu oleh Pak Martinus sama Pak Anggun. Ya, kita belajar di SMP 2 yang pertama ingin mencari ilmu, mengembangkan diri, ya, sebagai manusia yang normal, manusia yang berakal, manusia yang punya karakter. Itu yang tujuan utamanya, ya, menjadikan kamu berkarakter, berilmu, ya. Kemudian tolong dalam bermedia sosial antar teman, ya, Ibu ingatkan belum kita mulai, dalam bermedia sosial dengan teman, kalau kamu memang masih ingin menjadi siswa SMP 2 Banjarnegara, tolong yang sopan. Karena kamu perlu tahu, apa yang kita lakukan di media sosial, itu ada rekam jejaknya. Ada rekam jejaknya. Meninfo. Diam weh. Apa deh? Itang. Ya, kembali lagi tadi, kalau kamu tidak berhati-hati dalam bergaul di media sosial dengan temanmu, misalnya mengatakan yang temanmu menjadi sakit hati, itu bisa dilaporkan dengan tuduhan melecehkan, dan itu ada hukumnya. Sekali lagi, ya, tolong. Kemudian berikutnya, tugas di classroom tolong dikerjakan. Sudah ada 2 tugas, ditambah hari ini ada 3 tugas. Bapak Ibu guru sudah memperingan tugasmu. Tugas yang pertama mengerjakan hanya 5 soal di Google Form, ya, untuk kondisi fisik wilayah Indonesia. Tugas yang kedua, kamu hanya 1 soal, itu pun dilakukan dengan bertanya, mengamati lingkungan sekitar, bertanya pada orang tuamu. Kemudian nanti tugas ketiga, kita akan latihan bereksperimen sederhana, membuat mata angin, mengenal arah mata angin dengan menggunakan alat bahan yang sudah Bapak Ibu share di Google Classroom dan sudah ada petunjuknya. Ya, jadi tugasnya ringan. Kalau nanti, ya Ibu lihat, ini ada banyak yang belum mengerjakan. Kalau kamu belum mudah, cari tutorial. Ibu yakin kamu bisa. Ketik di Google classroom.google.com, cari kelas kamu, di situ ada. Kemudian cari tugas kelas. Sudah banyak yang masuk, terima kasih. Kemudian nama di classroom, tolong namamu, kamu diberi nama oleh orang tua, ditaruh di situ nama yang betul. Kalau kepengen dapat nilai. Kalau kamu tidak memberikan nama yang sesuai namamu, jangan salah kalau nanti nilai di rapot kosong. Ya. Kemudian kalau memang betul-betul kemarin belum mudeng tentang Google Classroom, oke, Pak Martinus dan Bu Asri akan menambah tenggat waktunya. Kita akan menambah tenggat waktu pengerjaannya. Kita akan ubah, kerjakan kembali. Untuk yang belum, maaf ya, dikerjakan. Untuk yang belum, kirim. Kita akan tambah tenggat waktunya. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang iklim, dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang flora fauna. Insya Allah setiap kali pertemuan, Bu Asri dan Pak Martinus akan memberikan tugas yang berbeda. Pertama, Google Form. Kedua, pengamatan lingkungan sekitar. Ketiga, nanti kamu akan bermain menggunakan alat yang sederhana yang kamu buat. Nanti buat videonya, bukan video tutorialnya, tapi video penggunaannya singkat, itu yang dikumpulkan. Nanti ada semua teknis pembuatannya, dan video apa yang harus dibuat adalah video penggunaan mata angin setelah kamu buat. Videokan, kemudian nanti kirim ke
Nanti akan Ibu Bapak buatkan link untuk mengirimkannya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang flora fauna. Bapak Ibu akan membuatkan kamu game, ya, akan membuatkan kamu game supaya tugas setiap pertemuan tidak jenuh. Nanti itu bukan dianggap tugas, itu adalah permainan. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Kita sudah belajar tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Kita sudah kenal semua bagaimana Indonesia, ya, dengan kondisi geologinya. Kita ada di 3 lempeng, pertemuan 3 lempeng, sehingga pergerakan lempeng itu menyebabkan negara kita rawan bencana. Tapi sebagai manusia yang normal, yang cerdas, kita harus mampu mengantisipasi dan mengambil manfaat kelebihannya. Sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kita juga sudah belajar tentang yang kedua kemarin, bentuk muka bumi daratan, bentuk muka bumi lautan, bentuk muka bumi daratan yang bermacam-macam itu kita sudah bisa menganalisis bagaimana setiap manusia yang hidup di sana menyesuaikan diri dengan kondisi untuk mempertahankan hidupnya, yaitu mencari nafkah atau melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kondisi iklim Indonesia. Nah, hari ini kita bangun pagi, alhamdulillah, dengan suasana cuaca yang cerah. Tapi kita tidak tahu nanti setelah zuhur apakah menjadi mendung atau hanya berawan atau hujan besar. Sore harinya apakah kita masih bisa bersepeda atau bisa olahraga, ya, ketika cuacanya memungkinkan, berubah-ubah. Kemudian mungkin ada yang pernah keluar negeri, ya, atau keluar negeri secara virtual. Kita pernah ke mengunjungi atau melihat suatu negara dengan kondisi yang hujan salju, atau mengalami kekeringan, atau mengalami sebuah musim semi. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar materi, kemarin sudah Ibu Bapak share materinya di Classroom, tentunya sudah dibaca. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menganalisa, oh, kondisi iklim Indonesia itu seperti ini, kita harus berbuat seperti ini. Nah, itu yang penting. Manfaat dalam kehidupan kita ini. Ketika terjadi kondisi yang ekstrim, cuacanya kita harus seperti ini. Itu manfaatnya nanti. Kemudian setelah melakukan analisis, kamu diharapkan mampu membuat petunjuk mata angin dengan kertas. Wah, kayak anak SD nggak seperti itu. Karena apa? Karena beberapa siswa ditanya rumahmu sebelah mana. Itu disuruh menunjukkan posisi rumahnya secara geografi, sebelah utaranya mana, selatannya mana, barat dan timurnya itu bingung. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita akan mengenal Indonesia lebih jauh, ya, karena kita Indonesia. Nah, dengan membuat petunjuk ke arah mata angin, silakan nanti ekspresikan. Wah, manfaatnya untuk apa? Kamu bisa menjelaskan letak rumahmu, letak sekolahmu, letak Indonesia di video singkat. Oke, kita perhatikan gambar berikut, ya. Ini suasana berubahnya cuaca, ya, cuaca ini, ya, bisa jam 7 berawan, kemudian cerah berawan, hujan sedang, hujan ringan, malamnya berawan, berubah-ubah. Inilah cuaca. Kemudian kalau kita ke luar negeri atau di Indonesia saja, kita sekarang sudah mulai masuk ke musim hujan. Kemarin kita mengalami sebentar musim kemarau. Mungkin ada yang mengalami musim salju di daerah lintang yang mendekati lebih dari 40, atau musim gugur, musim semi, ya, dan musim panas. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini, ya, kondisi seperti ini kita namakan sebagai cuaca, berubah-ubah dalam waktu singkat. Nah, ini kita namakan sebagai musim. Nah, berikutnya kita akan bermain ke 4 negara ini, ya. Kita perhatikan keempat suasana ini berbeda. Yang pertama ini adalah gambar dari hutan hujan tropis, ya, hutan hujan tropis. Kemudian
Ini adalah gambar dari daerah yang kering ya. Kemudian ini adalah gambar dari daerah yang mengalami gugur, musim gugur, dan ini adalah gambar dari daerah yang mengalami musim salju. Ya, wah kenapa sih ya kita kok nggak mengalami musim salju? Nanti kita pelajari. Atau kita iri, harusnya ada salju asik. Wah jangankan bilang ada salju asik. Musim seperti ini aja pagi dingin, kamu disuruh bangun pagi telat ya. Harusnya kita syukuri apa yang ada di negara kita. Baik, gambar yang pertama tadi, gambar yang pertama tadi, gambar yang pertama tadi adalah gambaran cuaca, ya. Ini cuaca. Apakah itu cuaca? Tadi kondisinya berubah-ubah. Saya mau pergi jam 7, oh berawan. Saya bawa mantel, bawa payung. Oh ternyata jam 10 cerah. Ya, inilah cuaca. Apa itu cuaca? Keadaan atmosfer yang diamati harian. Berubah dalam waktu sehari, singkat, ya bahkan tidak sampai sehari, tergantung pada kondisi geografi bumi. Itu cuaca tadi. Ini ya. Ini. Kemudian musim, apa itu musim? Wah, kita ke negara yang sedang mengalami musim gugur. Cuaca yang diamati dalam 1 tahun. Kalau ini tadi adalah harian, bahkan tidak sampai 1 hari atau jam. Kalau musim pengamatannya adalah dalam 1 tahun. Nah, kita memiliki 2 musim, kemarau dan penghujan. Kemudian yang berikutnya ini tadi, 4 negara ini. Ya, tadi Pak Martinus sudah mengatakan kondisi cuaca yang berubah dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa 20 sampai 30 tahun. Inilah yang disebut dengan iklim. Kita mengalami iklim tropis, alhamdulillah tidak mengalami subtropis, sedang maupun dingin. Apakah tidak bisa? Bisa. Cuma dalam waktu yang sangat lama dan melibatkan fenomena alam yang cukup kompleks. Ya, ini iklim. Ya, kita terletak di garis khatulistiwa, semuanya tahu. Ya, Indonesia wilayahnya luas. Ya, kemudian pengamatannya atau perubahannya untuk iklim ini berubah dari tropis menjadi subtropis, sedang dan dingin, memakan waktu yang sangat lama. Ya, buktinya apa? Sampai saat ini Indonesia tidak mengalami kondisi salju yang seperti ini. Ya, padahal dunia kan sudah lama sekali. Nah, apa sih yang membantu kita untuk mengetahui tentang iklim tadi, perubahan iklim tadi adalah kita berpedoman pada ini, garis lintang. Semuanya tentu tahu, kita punya garis lintang ini yang melintangi bumi, melingkari bumi ini. Nah, untuk sumbu bumi yang paling tengah ini, membagi garis lintang membelah bumi, membagi bumi menjadi 2 bagian sangat besar, yaitu dari yang dinamakan khatulistiwa, ke arah utara ini dinamakan belahan bumi utara, ke arah selatan dinamakan belahan bumi selatan. Pembagiannya seperti ini. Kenapa kok dibagi seperti ini? Ini berdasarkan penelitian yang sudah memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya, yang dekat dengan khatulistiwa, semuanya ini didasari dari posisi matahari di permukaan bumi. Ini khatulistiwa. Yang hijau ini daerahnya beriklim tropis. Antara berapa? 23,5 derajat lintang utara sampai selatan. Semua wilayah negara yang ada di sini iklimnya tropis. Kemudian semua wilayah yang ada di daerah kuning ini 23 lintang utara sampai 40, 23 lintang selatan sampai 40, ya. Sorry ini salah, ini 40. Ini adalah beriklim subtropis. Kemudian daerah yang ada di biru muda ini 23,5 lintang utara, ya 40 sampai 60 ini beriklim sedang. Nah untuk yang biru tua ini ya 66,5 lintang selatan sampai dengan mendekati kutub, ini juga mendekati kutub utara dan mendekati kutub selatan. Ini adalah daerah yang beriklim dingin. Oh ya nanti kalian waktu belajar di classroom bisa klik speaker ini ya. Ini sudah Ibu kasih suara, silakan. Ya suaranya tidak seindah suara idola, artis idolamu, tapi insya Allah bisa ya mendekati kata Pak Martinus.
Ini bisa membantu untuk penjelasan dari slide ini. Kemudian ini, kalau kita sudah melihat posisi ini tadi, garis lintang dan pembagian wilayah iklim berdasar posisi matahari, di mana Indonesia? Di mana Indonesia? Indonesia ada di hijau ini, dekat Khatulistiwa, antara 023,5 lintang utara, 023,5 lintang selatan adalah daerah yang beriklim tropis. Di mana Indonesia? Indonesia ada di sini, Mbak. Ya, kita ada di 6 derajat lintang utara ini dan 11 derajat lintang selatan diukur dari pulau terluar. Berarti kita ada di lingkup tropis, ada di sini. Ya, kotak kita. Sehingga tadi yang dikatakan, mungkinkah kita mengalami subtropis? Ya mungkin, tapi waktunya sangat lama, waktu mengubahnya. Mudah-mudahan sih tidak sampai seperti itu ya. Kemudian, apa sih yang mempengaruhi iklim? Apa sih yang mempengaruhi sebuah negara kok bisa menjadi seperti ini? Beda-beda seperti ini, dipengaruhi oleh apa? Nah, yang pertama penyinaran matahari. Ya, lama matahari bersinar ya di suatu tempat itu mempengaruhi iklimnya. Cuaca saja terpengaruh. Contoh di Dieng. Jam berapa baru ada matahari, jam berapa matahari sudah tertutup oleh awan, itu di sana mesti cuacanya dingin. Ya. Kemudian suhu udara, suhu juga berpengaruh. Ketika suatu tempat bersuhu udara tinggi, otomatis iklimnya pasti lebih tropis ya, suhu udara tinggi. Suhu udara di daerah tropis akan lebih tinggi daripada suhu udara di daerah subtropis sedang dan dingin. Ya, karena apa? Garis edar matahari lebih dekat dengan daerah tropis. Kemudian kelembaban. Kelembaban itu apa? Besar kecilnya uap air yang ada dalam udara. Kita naik ke daerah tinggi seperti Dieng. Di sana akan terasa sekali nafas lebih berat, ya, uap airnya lebih banyak, dan tentunya daerahnya lebih lembab daripada daerah kota yang panas itu ya, itu mesti daerahnya tidak lembab. Buktinya apa? Buktinya di sana jenis tanaman kaktus, jenis tanaman yang membutuhkan air yang banyak itu tumbuh dengan baik. Kita ke sana beli bunga, ya kaktus, lalu ditanam di daerah Cilacap. Itu hidupnya atau berkembangnya pasti lebih bagus di daerah dataran tinggi karena di sana kelembabannya tinggi karena tanaman itu akan menyesuaikan membutuhkan kelembaban. Kemudian angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Kita sering bilang ada angin, ya, ada udara bergerak. Angin juga berpengaruh terhadap iklim. Kemudian curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, maka akan berpengaruh terhadap iklimnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia dikelilingi oleh laut yang sangat luas, kita akan mempunyai curah hujan yang tinggi dibanding dengan daerah yang ada misalnya Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah itu kan di antara negara-negara sehingga tidak dikelilingi laut yang luas. Kamu tentunya sudah belajar bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, kita termasuk daerah yang bercurah hujan tinggi. Di daerah Banyumas, di Batu Raden, ada daerah yang namanya Tenjo. Itu daerah yang curah hujannya termasuk tinggi di Indonesia, terkenal ya. Kalau kamu naik ke sana jam 11 itu sudah mendung sekali, ya, sering banget hujan. 5 hal inilah yang berpengaruh terhadap iklim dan semuanya dimanfaatkan oleh manusia dan yang hidup di alam ini. Penyinaran matahari membantu proses fotosintesis, membantu hidup kita untuk mengeringkan baju dan semuanya. Kemudian suhu udara juga kita butuhkan supaya tidak kedinginan. Kelembaban juga kita butuhkan untuk menanam, ya. Kemudian angin juga kita butuhkan untuk mengeringkan baju, untuk proses fotosintesis, penyerbukan dan sebagainya ya. Kemudian curah hujan juga kita butuhkan untuk tanaman, untuk kehidupan kita. Ya, kemudian iklim di Indonesia. Nah, sekarang kita lebih jauh mengenal Indonesia. Yang pertama iklim tropis tadi. Kenapa tropis? Karena kita ada di antara 0 sampai 23,5 lintang utara dan selatan. Iklim yang terjadi di kawasan sekitar Khatulistiwa
dengan cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Ya, di Indonesia tidak ada musim dingin, alhamdulillah cuacanya stabil, udaranya stabil. Curah hujannya besar, kenapa? Karena kita juga dikelilingi oleh lautan. Tekanan udara cenderung rendah dan mengalami perubahan secara lambat dan beraturan. Ya, perubahannya lambat, tidak ekstrim. Ya, untuk tekanan udaranya. Suhunya normal, 20 sampai 23 derajat Celcius. Kamu pergi ke negara manapun yang paling nyaman adalah Indonesia. Ya, Tuhan Allah memberikan kita tempat yang sangat nyaman ini, lihat. Di daerah yang sedang, panas tidak begitu panas, dingin tidak begitu dingin. Ya, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Ya, luar biasa ini. Kemudian hujan banyak dan lebih banyak di daerah daripada daerah lain di dunia. Karena apa? Karena laut tadi yang mengalami penguapan sehingga curah hujan kita tinggi karena air laut yang terkena sinar matahari akan menguap terus naik menjadi titik-titik awan ya, karena semakin tinggi permukaan bumi maka semakin rendah suhunya sehingga di sana proses hujan akan lebih cepat terjadi. Itulah Indonesia. Ya, inilah Indonesia. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah iklim tropis. Kita punya iklim tropis. Kita punya 3 iklim, ya Mbak Mas, 3 iklim. Yang pertama tropis, kemudian yang kedua apa? Adalah iklim musim atau iklim muson, ya, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin, ya, angin musim yang berubah setiap waktu tertentu, ya. Jadi berubah setiap waktu tertentu. Jadi cirinya hujan deras musiman. Suhunya tinggi, tadi sampai 23 akan lebih. Kemudian kelembaban udara tinggi, bisa mengakibatkan bencana alam. Kamu tahu kadang kita hujan lebat, gitu ya. Kemudian hujan relatif tinggi, hujan disertai angin, ya. Itulah ciri dari iklim musim. Kemudian berikutnya, nah ini kita akan mengenal angin muson barat dan angin muson timur, ya. Angin muson barat. Nanti kamu belajar. Nanti Ibu tambahi, Ibu dan Pak Martinus tambahi share-nya tentang gerak semu matahari. Kita perhatikan angin muson barat. Mohon maaf ya, nanti suatu saat kita buat meet lah di classroom, karena di Zoom ini memang terbatas waktunya. Angin muson barat itu terjadi, ya, iklim musim tadi ya, dipengaruhi atau ada angin muson barat dan timur. Nanti kamu bisa ke speaker ini, penjelasan itu sudah ada. Terjadi ketika matahari ada di sini. Ini kan belahan tadi kan belahan bumi utara sana ya, dan di bawah ada belahan bumi selatan. Ketika matahari ada di belahan bumi selatan, maka daerah selatan lebih panas, daerah utara lebih dingin. Nah, angin akan bertiup dari daerah yang dingin ke panas atau daerah yang bertekanan udara besar tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah. Semakin dingin, maka tekanan udara semakin tinggi. Ya, maka anginnya bertiupnya dari sini, Mbak Mas, dari utara ke selatan. Kamu kan tahu di sebelah sini ada Samudra Pasifik, maka angin yang melewati samudra yang luas membawa uap air dan mendatangkan hujan. Sebaliknya, ini pada bulan ini Oktober April, ya. Ini menurut perhitungan perkiraan manusia, tapi ini semuanya bisa berubah, ya, terserah Allah yang menggerakkan. Kemudian pada bulan April Oktober matahari ada di belahan bumi utara, di sini, yang ini, yang muson timur, di atas, sehingga di sebelah selatan dingin. Nah, angin bertiup dari selatan ke utara ini arahnya. Tapi di selatan ini kan kamu tahu melewati Australia ya, yang bukan laut tapi daratan yang luas, sehingga bersifat lebih kering daripada angin muson barat. Sehingga angin yang ini mendatangkan musim kemarau. Nanti penjelasannya ada di speaker itu. Kemudian yang ketiga iklim laut, ya. Kenapa iklim laut? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, banyak penguapan, banyak hujan. Kita konsen ke sini. Iklim laut ada berbeda-beda. Ada untuk daerah subtropis sendiri, laut yang mengelilingi daerah subtropis. Kemudian di daerah lintang sedang yang lebih dari 40 derajat, 40 derajat lintang utara dan selatan maksudnya. Tapi untuk daerah tropis kita konsen di sini. Suhu rata-rata tahunan rendah. Amplitudo perubahan suhu hariannya
rendah, tidak ekstrim. Tidak dari 0 derajat berubah menjadi 23 derajat. Atau dari 23 derajat tiba-tiba menjadi 0 derajat. Tidak seperti itu. Banyak awan karena banyak penguapan dan sering terjadi hujan lebat disertai badai. Nah, ini kita harus mengantisipasi ini. Ya, perlu disadari bahwa Indonesia selain memiliki iklim tropis yang sangat bermanfaat, ya, juga mengalami iklim musim. Tapi iklim musim ini sekarang banyak dipengaruhi oleh apa ya, kejadian yang ada di bumi. Misalnya banyaknya CO2, suhu bumi yang meningkat, ya, kemudian perubahan yang menyebabkan suhu bisa meningkat cepat, ya, atau yang menjadikan kadang musim kemarau dan penghujan tidak teratur, seperti Oktober-April, April-Oktober, itu ada fenomena tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut, karena kita adalah negara dengan laut yang luas, ya. Nanti kamu bisa sebagai generasi muda ini bisa harusnya memanfaatkan potensi laut Indonesia dan potensi iklim yang ada di Indonesia yang sangat menurut saya paling sempurna dibanding negara lain di dunia. Nah, itu untuk materinya. Sedikit Ibu jelaskan, nanti untuk materi akan ditegaskan Pak Martinus. Untuk tugas yang ketiga, nanti kamu klik di sini, nanti langsung menuju ke link, ya, menuju ke link bagaimana membuatnya. Nah, kamu akan membuat video singkat, nilainya nanti ada persiapan membuat alat di foto, hasil alatnya di foto, kemudian video penjelasannya. Singkat saja, penjelasan bukan penjelasan membuatnya, tapi penjelasan penggunaannya. Ini rumah saya menghadap ke sini, sebelah utaranya adalah apa, itu ya. Atau kamu menjelaskan tentang arah mata angin. Oke, nanti kalau kurang jelas, kita diskusi lagi di grup. Yang jelas sudah Ibu share semuanya, materi dan tugasnya dan cara mengerjakannya. Berikutnya, untuk kesimpulan, materi kali ini akan ditutup oleh Martinus tentang iklim. Silakan Pak Martinus. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya? Silakan, ada yang ingin mau ditanyakan? Barangkali ya, oke. Oke, saya hanya menekankan lagi atau sama-sama kita menarik kesimpulan atau merangkum lah, ya. Bahwa kalau bicara tentang iklim itu tidak terlepas dengan cuaca, gitu ya, perlu digarisbawahi, tidak terlepas dari cuaca. Lalu di Indonesia bisa kita bicarakan terkait dengan iklim matahari tadi. Iklim matahari itu tropis, subtropis, ya. Lalu bicara juga iklim laut karena geografis Indonesia. Itang. Halo. Tadi dengan asosiatif itu nanti sosiologi ya Mbak, ya. Sosiologi itu terkait bahwa kerjasama yang positif, ya, lawan katanya disosiatif itu nanti, ya. Indonesia bisa memunculkan iklim yang dingin atau tidak, Pak? Memunculkan, bagaimana maksudnya nih? Muncul gitu maksudnya, bisa muncul iklim dingin atau tidak? Walau alam, ya, saya tidak bisa memastikan secara pasti. Memang iklim itu bisa berubah jangka waktu yang lama. Lamanya putakan kan tidak tahu, bisa ratusan tahun bisa berubah. Kan? Tergantung posisi bumi juga nanti bagaimana berputarnya. Lalu utara selatannya bagaimana? Kan itu bisa saja terjadi. Itu yang dimaksud bahwa perubahan iklim itu berlangsung yang cukup lama. Tetapi memang tempat-tempat tertentu di Indonesia ada saja salju, bisa saja. Itu terkait dengan iklim, terkait iklim juhun itu baru berpengaruh dengan tempat, ya, geografis tempat suatu tempat. Itu ada teori yang mengatakan bahwa di lapisan litosfer semakin naik 1 meter minus 0,5 derajat Celcius.
Itu terlepas dari iklim matahari tadi ya, itu lain, itu bicaranya beda. Selama dalam lapisan litosfer itu nanti itu berlaku, semakin ke atas itu nanti semakin dingin. Itu Junghun itu yang berbicara di situ. Kita baru bicara tentang iklim matahari tadi sama iklim yang lain. Oke? Maka saya mau bertanya, yang tugas membuat kincir angin dikumpulkan kapan? Itu ada di Google Classroom-nya, ada batasannya ya. Bu Asri sampai dengan hari Selasa atau Senin? Hari Selasa. Iya. Nanti kelas AB nanti dilihat ya, dilihat di Google Classroom-nya, diperhatikan. Gampang itu kok, gampang sebenarnya. Kamu ikuti saja. Bahannya apa saja dibaca dong. Belum baca, takon. Oke, takon wajib. Nanti ya, kalau diskusi terkait dengan tugas bisa kita diskusikan lewat Google Classroom atau lewat WA Group juga bisa. Silakan nanti. Saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Apa saja iklim yang ada di dunia? Ya itu tadi yang saya katakan. Ya, kamu rangkum sajalah. Ya. Kalau lihat iklim matahari itu ada 4 tadi ya. Ada 4 musim. Nah, Indonesia ada 2 musim. Sebabnya apa tadi tolong disimak ya. Belum jelas juga nanti WA saya. Kalau malu japri, nanti saya telepon-teleponan ya, biar kamu kuotanya dimanfaatkan. Luas Indonesia bisa melebihi Eropa, itu nanti tentang geografis. Jika tidak, ya tetap tidak. Kalau panjangnya mungkin, tapi kalau luasnya tidak. Yang lain nanti tentang tugas, oke ya, nanti tanya jawab lewat WA. Ini kamu kasihan nanti ini waktu menjorok panjang, kamu kuotanya kami. Kita aja kira-kira ya, saya akhiri. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar mengikuti pelajaran tugas-tugas berikutnya dikerjakan. Selamat belajar untuk menyongsong hari esoknya, hari Sabtunya. Gitu ya. Oke, bye-bye. Terima kasih sekali lagi.